Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung berlahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial, dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, jelas Pak Anto. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Ayo mengamati, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Sana terdapat peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010 ya. Ya, kalian perhatikan. Ayo mencoba. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sana terdapat tabel pertanyaan ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Maka jawabannya adalah pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kemudian 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Maka jawabannya adalah pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Papua. Kemudian yang ketiga, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Maka jawabannya adalah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Kemudian 4, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Maka jawabannya adalah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian yang kelima, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Maka jawaban akan sesuai kondisi tempat tinggal siswa. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ya peta suku bangsa di Indonesia.
Kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Ayo berlatih. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, di sana terdapat pulau dan beberapa sukunya ya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Ayo berdiskusi. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Maka jawaban atau tanda yang bisa kamu cantumkan pada peta adalah sebagai berikut. Ayo mengamati. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan, di antaranya 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara. 2. Tentukan korespondennya. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. Dan 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Tema wawancara. Wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Hal yang menjadi perhatian: A. Agama penduduk. B. Suku penduduk. C. Tingkat ekonomi penduduk. D. Tingkat pendidikan penduduk. Tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut. Nah, di sana terdapat kolom hasil wawancara ya dengan judul Desaku yang Kaya. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk luasnya contoh 5.400 meter persegi dengan batas ada Sungai Citarum, kemudian hutan dan jalan tol Cipularang. Kondisi alamnya sebagian besar bukit yang ditanami sayuran. Pemukiman penduduk mendekati aliran sungai dan jalan tol. Kemudian kondisi non fisiknya untuk agama penduduk semuanya beragama Islam. Kemudian suku penduduk semuanya bersuku Sunda. Kemudian tingkat ekonomi penduduk rata-rata tingkat menengah. Kemudian tingkat pendidikan penduduk sebagian besar SMA sederajat. Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun, Benny bingung ingin memulainya dari mana, karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Mereka saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan. Seperti saat ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan lain-lain. Ayo membaca. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak.
Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi saling curiga-mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, di sana terdapat tabel lagi ya, paragraf dengan ide pokoknya. Contoh paragraf 1. Ide pokoknya kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Baiklah, mari kita coba lengkapi yang lainnya. Untuk yang kedua, ide pokoknya yaitu kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Untuk paragraf ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf keempat, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Paragraf yang keenam, ide pokoknya Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama. Dan paragraf yang ketujuh, ide pokoknya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Pancasila, terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayo mencoba. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain.
sekarang bersama dengan temanmu bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk nilai sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dan menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Kemudian untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yakni gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk buatan dalam negeri. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yakni pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dan yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sana ada contohnya ya, misalnya di lingkungan sekolah. Perilakunya yaitu memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Lalu untuk di rumah, contohnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Lalu di masyarakat, contohnya tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman dan melakukan kekerasan. Ayo mengamati. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, bangsa, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang kita miliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, supaya Bapak tahu di mana saja bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.